Tragedi berdarah di Indramayu, satu keluarga kaya ditemukan tewas mengenaskan. Polisi menyelidiki, rumor bertebaran, ada yang menduga perampokan, ada yang menuding persaingan bisnis. Namun fakta yang terungkap jauh lebih mengejutkan, pelakunya bukan orang asing, melainkan orang terdekat dalam keluarga itu sendiri. Lalu, motif apa yang tersembunyi di balik pengkhianatan paling kelam ini? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Malam itu, langit Indramayu seperti menyimpan rahasia gelap. Angin berhembus pelan, membawa aroma sawah yang basah usai hujan sore. Desa kecil bernama Sukamulya yang biasanya tenang, tiba-tiba diguncang kabar yang sulit dipercaya. Seorang tetangga, dengan napas terengah-engah, berlari ke warung kopi di pinggir jalan desa. Suaranya bergetar ketika ia berteriak, "Haji Sahroni, keluarganya, semua tewas di rumahnya." Kalimat itu seketika membuat suasana warung yang riuh berubah hening. Gelas kopi yang masih mengepul di meja terdiam, tangan para bapak yang sedang bermain domino berhenti bergerak. Semua mata menatap satu sama lain dengan wajah pucat, seolah kabar itu terlalu mustahil untuk dicerna. Haji Sahroni bukanlah orang sembarangan di desa ini. Ia adalah sosok yang disegani, bukan hanya karena hartanya, tetapi juga karena ketegasannya dalam berdagang. Bisnis sewa mobil yang ia jalankan telah membuatnya dikenal hingga ke kecamatan sebelah. Rumahnya, rumah besar bercat putih dengan pagar besi tinggi, menjadi tanda kemapanan. Maka kabar kematian mendadak sekeluarga itu terdengar bagai mimpi buruk. Warga pun berbondong-bondong menuju rumah besar di ujung desa. Langkah-langkah kaki bercampur dengan bisik-bisik ketakutan. Sebagian membawa senter, sebagian lagi hanya mengikuti cahaya lampu jalan yang redup. Semakin dekat ke rumah itu, hawa dingin semakin terasa menusuk tulang. Ketika sampai, pemandangan yang mereka lihat membuat nyali ciut. Pagar besi terbuka sedikit, lampu teras menyala, tapi suasananya ganjil, seperti kosong, sunyi, dan menakutkan. Seorang pemuda desa nekat melongok ke dalam, lalu menjerit dengan suara parau. Dari teras, ia melihat bercak merah mengering di lantai keramik putih. Astagfirullah, darah. Jeritan itu menjadi pemicu kepanikan. Beberapa ibu yang ikut datang menutup mulut, sebagian lain berlari mundur sambil menjerit histeris. Para lelaki berusaha menenangkan, tapi jantung mereka pun berdetak lebih cepat. Ada rasa takut, sekaligus rasa penasaran yang tak bisa dibendung. Tak lama, suara sirene mobil polisi terdengar. Dua kendaraan berhenti di depan rumah besar itu. Lampu rotator berputar, mewarnai malam dengan cahaya merah biru yang membuat suasana semakin tegang. Polisi segera memasang garis kuning, mendorong warga agar menjauh. Semua mundur, jangan ada yang masuk. Ini tempat kejadian perkara, seru seorang polisi dengan suara lantang. Namun, warga tetap tak bisa menahan diri. Mereka berdesakan di balik garis polisi, berharap bisa melihat meski hanya sedikit. Ketika tim penyidik masuk, aroma tajam darah langsung menyengat. Pintu rumah ternyata tidak benar-benar rusak. Hanya kunci yang jebol, namun anehnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan di bagian luar. Ruang tamu terlihat rapi, hanya kursi yang sedikit tergeser. Tapi semakin dalam mereka melangkah, suasana mencekam semakin nyata. Di ruang keluarga, tergeletak tubuh Haji Sahroni dengan luka menganga di dada. Wajahnya kaku, matanya masih terbuka seakan hendak mengatakan sesuatu yang tak sempat terucap. Tak jauh dari situ, istrinya, Hajah Maryam, ditemukan tak bernyawa dengan luka serupa. Dua anak mereka juga ditemukan di kamar masing-masing, dengan kondisi mengenaskan. Seorang polisi muda menelan ludah, tangannya gemetar meski sudah berulang kali menghadapi kasus berat. "Ya Allah, ini pembantaian," gumamnya lirih. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Malam yang biasanya hanya diisi suara jangkrik kini berganti dengan bisikan, tangis, dan doa. Semua orang bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan hal sekejam itu? Beberapa warga berbisik bahwa ini pasti ulah perampok. "Haji Sahroni kan kaya, pasti ada yang dengki," kata seorang bapak Parubaya. Namun, sebagian lain menggeleng pelan.
Kalau perampok, kenapa barang-barang mahalnya masih ada? Motor, televisi, perhiasan, tidak ada yang hilang. Bisikan-bisikan itu terus bergaung, menciptakan ketakutan yang menular. Anak-anak dilarang keluar rumah, pintu-pintu dikunci rapat, dan lampu halaman dinyalakan sepanjang malam. Desa Sukamulya yang biasanya aman kini berubah jadi tempat penuh kecemasan. Di tengah kekacauan itu, sosok Budi dan Arif, dua anak lelaki Haji Sahroni yang sudah dewasa, menjadi perhatian. Budi terlihat hadir di lokasi, wajahnya pucat pasi, matanya sembab, seakan tak percaya keluarganya direnggut seketika. Arif, di sisi lain, tampak lebih dingin. Ia berdiri agak jauh, tangannya disilangkan di dada, sesekali menatap rumah dengan pandangan yang sulit ditebak. Seorang tetangga berbisik, lihat ekspresinya, beda sekali dengan Budi. Bisikan itu cepat menyebar, menimbulkan kecurigaan samar yang belum terucap keras. Polisi kemudian mengumpulkan semua orang terdekat keluarga untuk dimintai keterangan. Kami akan menyelidiki ini sampai tuntas, ujar Kapolsek dengan tegas. Namun di balik ketegasan itu, ada kerutan khawatir di wajahnya. Kasus sebesar ini jarang sekali terjadi di desa kecil seperti Sukamulya. Malam semakin larut, garis polisi masih terpasang, dan rumah besar itu kini benar-benar menjadi simbol kengerian. Warga satu persatu pulang dengan langkah berat, membawa cerita yang akan terus mereka ulangi berhari-hari ke depan. Namun, satu hal jelas, tragedi ini bukan sekadar kabar duka. Ada rahasia kelam yang tersembunyi, menunggu untuk diungkap. Dan mulai malam itu, desa Sukamulya takkan pernah sama lagi. Fajar menyingsing dengan wajah muram di desa Sukamulya. Matahari yang biasanya membawa hangat kini terasa dingin, seperti enggan memancarkan sinarnya. Rumah besar Haji Sahroni dikelilingi garis polisi kuning, bagai penjara yang menahan rahasia kelam di dalamnya. Warga desa masih berdatangan, meski hanya bisa berdiri di kejauhan. Rasa penasaran mereka lebih kuat daripada rasa takut. Di halaman rumah, beberapa mobil polisi terparkir berjejer. Aparat berseragam sibuk keluar masuk membawa kamera, kantong barang bukti, dan peralatan forensik. Mereka bekerja dalam diam, hanya sesekali terdengar instruksi singkat. Suasana tegang itu membuat setiap orang yang melihat ikut menahan napas. Seorang warga berbisik pelan kepada tetangganya, kalau benar perampokan, kenapa barang-barang berharga tidak dibawa? Televisi, motor, bahkan mobil masih ada. Aneh sekali. Tetangganya mengangguk, wajahnya penuh ragu. Aku juga merasa begitu. Ini seperti dendam. Bukan sekadar rampok. Bisikan-bisikan itu terus mengalir, menjadi rumor yang beredar lebih cepat daripada penyelidikan polisi. Di dalam rumah, tim forensik bergerak dengan teliti. Mereka memotret setiap sudut, mengumpulkan bercak darah, dan mengukur posisi tubuh yang semalam ditemukan. Pintu depan yang rusak hanya sebagian kecil, seakan ada orang yang tahu persis bagaimana cara membukanya tanpa menimbulkan banyak keributan. Kapolsek Indramayu, seorang pria paruh baya bernama Kompol Wijaya, berdiri di ruang tamu dengan tangan terlipat di belakang. Pandangannya tajam, tapi ada kerutan di dahi yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap sekeliling ruangan, mencoba menyusun potongan teka-teki. Lihat, katanya kepada anak buahnya sambil menunjuk pintu. Ini bukan kerjaan perampok biasa. Mereka tahu cara masuk tanpa membuat ribut. Barang berharga juga tidak diambil. Jadi motifnya bukan harta. Ada hal lain di sini. Seorang penyidik muda yang berdiri di sampingnya mengangguk. Benar, Pak. Ada kemungkinan pelaku mengenal keluarga ini. Orang dalam. Kompol Wijaya terdiam sejenak. Kata-kata, orang dalam, bergema di kepalanya, meninggalkan tanda tanya besar. Di ruang keluarga, tubuh Haji Sahroni dan istrinya telah dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Namun, bekas tragedi itu masih jelas terlihat. Lantai dipenuhi bercak merah, beberapa furnitur bergeser, dan ada gelas pecah di sudut ruangan. Seolah ada percakapan yang terhenti mendadak, berubah menjadi teriakan terakhir. Polisi menemukan beberapa hal ganjil. Pertama, sidik jari samar di pintu belakang. Kedua, jejak sepatu berukuran besar di dekat dapur. Dan ketiga, sebuah cincin emas yang sepertinya terjatuh di dekat kamar Arif. Seorang penyidik berjongkok,
memungut cincin itu dengan hati-hati. "Ini milik siapa?" tanyanya. Tidak ada yang bisa menjawab pasti. Namun, sebagian warga yang mendengar kabar itu kemudian mengaitkannya dengan Arif, anak bungsu keluarga Sahroni yang terkenal jarang bersosialisasi. Sementara itu, Budi, anak sulung, duduk di kursi depan rumah. Matanya sembab, wajahnya kusut seperti orang yang kehilangan arah. Ia terus menunduk, sesekali menyeka air mata. Polisi berusaha menenangkannya, sekaligus menanyakan beberapa hal. "Pak Budi," tanya seorang penyidik dengan suara hati-hati. "Apakah Bapak tahu, apakah ayah pernah punya masalah serius akhir-akhir ini? Mungkin dengan rekan bisnis, atau tetangga, atau siapapun?" Budi menggeleng pelan, suaranya parau. "Ayah, banyak teman, banyak kenalan. Tapi juga banyak yang iri. Bisnis sewa mobil kami berkembang. Tidak semua orang senang dengan itu. Aku tidak tahu siapa yang tega melakukan ini." Polisi mencatat setiap kata, meski raut wajah mereka tetap ragu. Budi memang terlihat tulus berduka, tetapi penyelidikan tidak bisa hanya bergantung pada ekspresi. Berbeda dengan Budi, Arif bersikap lain. Ia tidak menangis. Ia bahkan jarang berbicara. Ketika polisi mencoba menanyainya, ia hanya menjawab singkat. "Di mana kamu saat kejadian, Arif?" tanya Kompol Wijaya. "Aku di rumah temanku, Pak. Kami ngobrol sampai larut," jawab Arif datar. "Siapa nama temannya?" "Junaidi." "Bisa kami hubungi?" Arif mengangguk. "Bisa." Jawaban itu terdengar meyakinkan, tapi cara Arif mengatakannya membuat beberapa orang curiga. Tatapannya dingin, tubuhnya kaku, seakan ia sudah menyiapkan jawaban sejak awal. Di luar, warga semakin gaduh. Ada yang menyalahkan perampok, ada yang menyebut persaingan bisnis, bahkan ada pula yang berani berspekulasi bahwa pelakunya orang dekat. Suara-suara itu menyebar cepat, memanaskan suasana desa yang biasanya tenteram. Seorang ibu muda menutup mulut anaknya sambil berbisik, "Jangan keluar malam-malam. Orang jahat berkeliaran." Anak kecil itu hanya mengangguk, matanya membesar karena takut. Hari berganti siang, rumah besar itu masih dikerumuni warga dan aparat. Jejak-jejak yang ditemukan semakin menimbulkan pertanyaan. Polisi menyadari satu hal, kasus ini tidak sederhana. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik dinding rumah besar itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan motif perampokan. Di sebuah sudut ruangan, Kompol Wijaya berdiri lama menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Haji Sahroni berdiri tegap dengan senyum bangga, diapit Budi dan Arif. Maryam tersenyum lembut di sampingnya. Mereka terlihat bahagia, seolah keluarga sempurna. Namun, kenyataan pahit kini terhampar di hadapannya, senyum itu telah lenyap, berganti tragedi. Kadang, foto menyimpan kebohongan yang paling indah, gumamnya lirih. Malam itu, sebelum meninggalkan lokasi, ia memerintahkan semua tim untuk bekerja lebih keras. Cari semua rekam jejak. Mulai dari bisnis Haji Sahroni, keluarga, hingga pesaingnya. "Aku ingin laporan rinci besok pagi. Kita harus tahu siapa yang tega melakukan ini." Rumah besar itu ditinggalkan dalam gelap, hanya dijaga dua polisi bersenjata. Namun bayang-bayang misteri tetap menggantung di udara. Warga pulang dengan hati berdebar, membawa kisah baru untuk dibicarakan di rumah masing-masing. Dan di tengah segala kegaduhan itu, seseorang tersenyum samar di balik kegelapan. Senyum yang tidak diketahui siapapun, senyum milik orang yang menyimpan rahasia besar tentang apa yang sebenarnya terjadi malam tragis itu. Hari ketiga setelah tragedi, Desa Sukamulya masih terbungkus suasana duka dan ketakutan. Rumah besar bercat putih itu kini bagai monumen kematian, berdiri sepi di ujung desa. Garis polisi masih membentang, menahan rasa penasaran warga yang tak henti-henti membicarakan tragedi mengerikan itu. Namun, di balik bisikan-bisikan warga, penyelidikan terus bergerak. Kompol Wijaya tahu, untuk mengurai misteri ini, ia harus menggali lebih dalam tentang kehidupan Haji Sahroni. Karena setiap pembunuhan, sekecil apapun jejaknya, selalu menyimpan alasan. Jejak masa lalu. Haji Sahroni bukanlah orang yang sejak awal bergelimang harta. 20 tahun lalu, ia hanya seorang sopir angkutan desa.
Ia menghidupi keluarga dengan keringat di jalanan, mengantarkan penumpang dari pasar ke pasar. Namun, ketekunannya membawanya perlahan naik. Dari menyewa mobil, ia akhirnya bisa membeli satu unit sendiri. Dari satu, menjadi dua, lalu berkembang menjadi puluhan. Bisnis sewa mobil miliknya menjadi yang terbesar di kecamatan. Orang-orang mengenalnya bukan hanya sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai sosok dermawan. Ia kerap menyumbang untuk masjid, membantu tetangga yang kesusahan, bahkan menanggung biaya sekolah anak-anak yatim. Namun, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Kekayaan Haji Sahroni membuatnya disegani sekaligus dibenci. Persaingan bisnis mulai bermunculan. Ada pengusaha lain yang mencoba menyaingi, namun tak pernah mampu menandingi ketegasan dan cara berdagangnya. Disitulah awal benih kebencian tumbuh. Musuh dalam bisnis. Polisi mulai mengumpulkan keterangan dari rekan-rekan bisnis Haji Sahroni. Beberapa nama muncul sebagai pesaing, salah satunya adalah Sumarno, pemilik usaha sewa mobil kecil yang sering kalah bersaing. Sumarno pernah bilang terang-terangan kalau dia muak bersaing dengan Haji Sahroni, ujar seorang karyawan lama. Katanya, semua pelanggan lebih percaya sama Haji. Dia merasa dipermalukan. Ketika polisi memanggil Sumarno untuk diperiksa, ekspresinya penuh emosi. Ia tidak menutup-nutupi kebenciannya, tetapi ia menolak dikaitkan dengan pembunuhan. Ya, saya memang benci sama dia, katanya dengan suara keras. Dia itu licik. Semua pelanggan diambil. Tapi saya tidak gila sampai harus membunuh. Kalau dia mati, saya tidak otomatis menang, karena usahanya sudah besar. Saya tidak mungkin sanggup merebut semua. Ucapan itu dicatat, namun polisi tahu Sumarno bukan satu-satunya musuh. Masih ada beberapa nama lain, termasuk mantan karyawan yang dipecat karena mencuri. Semua orang itu punya alasan membenci, tapi apakah cukup kuat untuk melakukan pembantaian? Retakan dalam keluarga. Selain musuh di luar, polisi juga mulai menelusuri masalah di dalam rumah tangga Sahroni. Dari keterangan tetangga dekat, terungkap bahwa hubungan keluarga itu tidak seharmonis yang terlihat di luar. Istrinya sering terdengar menangis, kata seorang ibu tetangga sambil berbisik. Bukan karena dipukul, tapi karena sering cekcok soal anak-anak. Sahroni terlalu keras pada Arif. Arif, anak bungsu, memang sudah lama dianggap berbeda. Ia jarang bergaul dengan warga, lebih banyak menghabiskan waktu di luar desa. Beberapa orang bahkan pernah melihatnya di kota, nongkrong dengan teman-teman yang dicurigai terlibat bisnis gelap. Budi itu anak kebanggaan Haji, lanjut sang ibu. Semua urusan bisnis selalu diserahkan ke dia. Arif, seolah tidak dianggap, padahal anak sendiri. Keterangan itu membuat Kompol Wijaya termenung. Ia menatap catatan di tangannya, nama Arif terulang lebih dari sekali. Apakah mungkin seorang anak sanggup melakukan hal sekejam itu pada keluarganya sendiri? Namun, sebagai penyidik, ia tahu bahwa semua kemungkinan harus terbuka. Penyelidikan makin rumit. Hari itu, polisi menemukan dokumen penting di ruang kerja Haji Sahroni. Sebuah map berisi kontrak bisnis, nota, dan catatan keuangan. Dari situ terungkap bahwa beberapa bulan terakhir, Sahroni mengalami masalah serius dengan mitra bisnisnya di luar kota. Ada indikasi penggelapan, kata penyidik forensik keuangan. Seseorang berusaha mengalihkan keuntungan, tapi belum jelas siapa pelakunya. Selain itu, ditemukan pula surat-surat lama yang berisi cekcok dengan Arif. Salah satunya adalah surat peringatan bahwa Arif pernah memakai salah satu mobil rental tanpa izin, bahkan nyaris menabrakkan. Haji Sahroni menuliskan kalimat keras, "Kalau kamu tidak berubah, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun dariku." Surat itu membuat bulu kuduk merinding. Betapa dalam luka yang mungkin dirasakan seorang anak ketika membaca kata-kata itu. Budi dan Arif. Di tengah penyelidikan, Budi semakin sering dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Ia selalu menjawab dengan jujur, meski emosinya kerap meledak karena kesedihan. Arif memang sering berbeda pandangan, "Pak," ucapnya suatu kali. "Tapi dia tetap adik saya. Saya tidak pernah membayangkan dia tega." Kompol Wijaya menatap Budi dalam-dalam. Ada kejujuran di matanya, tapi juga ada ketakutan, seakan ia sendiri ragu dengan keyakinannya. Sementara itu,
Arif bersikap semakin dingin. Ia jarang bicara, lebih sering menghindar. Namun, beberapa saksi mulai memberi keterangan yang mencurigakan. Seorang tetangga mengaku melihat Arif keluar malam pada hari kejadian. Seorang teman dekatnya, Junaidi, mengaku memang bertemu dengannya, tapi tidak sepanjang malam. Ada celah waktu yang belum bisa dijelaskan. Bayangan gelap. Semakin hari, kasus ini terasa seperti benang kusut. Polisi harus menimbang antara kemungkinan persaingan bisnis, dendam pribadi, atau justru konflik keluarga. Semua arah seakan mungkin. Namun, satu hal yang pasti, semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa keluarga Sahroni menyimpan rahasia yang tidak pernah diketahui orang luar. Rumah besar bercat putih itu, yang dulu jadi simbol kesuksesan, kini menjadi saksi bisu retakan yang tumbuh diam-diam, hingga akhirnya meledak dalam tragedi. Dan di tengah penyelidikan yang semakin rumit, nama Arif mulai terdengar semakin sering. Hari keempat setelah tragedi, suasana desa Sukamulya belum juga reda. Justru semakin ramai dengan kedatangan wartawan dari kota. Kamera-kamera menyorot rumah besar Haji Sahroni, dan pertanyaan-pertanyaan pedas dilontarkan kepada warga maupun polisi. Apakah benar ini kasus perampokan? Benarkah ada persaingan bisnis di balik semua ini? Siapa yang paling diuntungkan dari kematian Haji Sahroni? Warga hanya bisa saling berbisik, takut salah bicara. Namun, bisikan itu terus menyebar, memperkeruh keadaan. Polisi menyisir jejak pesaing. Kompol Wijaya tidak ingin terjebak oleh gosip. Ia tahu, langkah paling logis adalah menelusuri musuh bisnis Haji Sahroni. Bersama beberapa anak buahnya, ia mendatangi kantor-kantor rental mobil kecil yang selama ini sering bersaing dengan usaha keluarga Sahroni. Di antara nama-nama pesaing, satu nama mencuat paling sering, Sumarno. Sumarno memang pernah diperiksa sebelumnya, tapi kali ini polisi datang dengan lebih banyak data. Mereka menemukan bahwa seminggu sebelum kejadian, Sumarno sempat bersitegang dengan Sahroni di pasar. Pertengkaran itu didengar banyak orang. Kalau bukan karena kamu, usahaku tidak akan jatuh begini. Kau pikir kau siapa? Monopoli semua pelanggan, teriak Sumarno kala itu, membuat orang-orang menoleh. Keterangan ini membuat penyelidikan semakin menajam. Namun, ketika diinterogasi ulang, Sumarno tetap bersikeras. Wajahnya merah, urat di lehernya menegam, tetapi suaranya mantap. Saya memang benci sama dia, Pak Polisi. Saya iri, saya kesal, itu betul. Tapi saya tidak gila. Kalau dia mati, bukan berarti usahaku bangkit. Malah aku bisa makin hancur, karena orang-orang akan menuduh aku pelakunya. Kompol Wijaya menatapnya dalam-dalam. Kata-katanya terdengar masuk akal. Lagi pula, alibi Sumarno cukup kuat. Pada malam kejadian, ia berada di rumahnya bersama keluarganya. Beberapa tetangga juga menguatkan alibi itu. Penyelidikan pun mulai mengarah ke kemungkinan lain. Muncul nama baru. Seorang karyawan lama Sahroni memberikan kesaksian mengejutkan. Bukan cuma Sumarno, Pak. Ada pengusaha lain di kota yang sering berurusan dengan Haji. Namanya Hendra. Mereka dulu pernah kerjasama, tapi putus di tengah jalan karena masalah uang. Hendra sakit hati sekali. Nama baru itu segera dicatat. Hendra adalah pemilik perusahaan travel kecil. Menurut informasi, ia pernah bekerja sama dengan Sahroni untuk mengadakan rental mobil ke luar kota. Namun, kerjasama itu bubar setelah muncul dugaan penggelapan. Kalau bicara dendam, Hendra punya alasan lebih besar dari Sumarno, ujar penyidik muda. Wijaya mengangguk. Cari tahu semua tentang dia. Aku ingin tahu keberadaannya saat malam kejadian. Jejak yang mengarah ke dalam. Namun, semakin dalam mereka menggali soal pesaing bisnis, semakin aneh hasilnya. Hampir semua musuh Sahroni punya alibi yang cukup kuat. Ada yang bersama keluarga, ada yang di luar kota dengan bukti perjalanan. Semua alibi dicek silang, dan sejauh ini, tidak ada yang benar-benar bisa dipatahkan. Justru, di tengah penyelidikan itu, muncul kecurigaan baru yang lebih mengejutkan. Bisa jadi tragedi ini tidak ada kaitannya dengan musuh bisnis. Seorang penyidik menemukan fakta bahwa pintu rumah Sahroni tidak dibobol dengan paksa. Kuncinya dibuka dari dalam, atau setidaknya oleh orang yang tahu bagaimana cara membuka tanpa merusak.
Itu artinya, pelaku mungkin bukan orang asing. Kompol Wijaya termenung lama mendengar laporan itu. Di kepalanya mulai terlintas gambaran, orang dekat, mungkin keluarga sendiri. Warga semakin curiga. Di luar, warga desa semakin gaduh. Beberapa orang terang-terangan mulai mencurigai Arif. Arif itu aneh, Mas. Dari dulu sikapnya dingin. Tidak seperti Budi yang ramah, bisik seorang bapak di warung kopi. Iya, betul. Waktu kejadian, katanya dia di rumah temannya. Tapi ada yang lihat dia keluar malam sendirian. Siapa yang benar? Sahut yang lain. Budi kasihan sekali. Dia benar-benar kehilangan. Tapi Arif, lihat wajahnya, tidak ada sedih-sedihnya. Gosip itu beredar semakin liar. Bahkan ada yang menyebut bahwa Arif sudah lama sakit hati karena selalu diperlakukan berbeda dengan Budi. Arif sendiri tidak banyak bicara. Ia lebih sering mengurung diri, menghindari tatapan orang. Namun, sikap diamnya justru membuat warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Interogasi keluarga. Kompol Wijaya memutuskan untuk kembali memanggil Budi dan Arif. Kali ini, pertanyaan lebih tajam. Budi, tanya Wijaya dengan nada hati-hati, apakah kamu tahu, adikmu pernah berselisih besar dengan ayahmu? Budi terdiam, wajahnya gelisah. Ayah, memang sering keras pada Arif. Aku sering menengahi, tapi Arif tidak pernah mau terbuka. Dia lebih sering marah. Kadang aku juga kesal, tapi aku tidak pernah menyangka bisa sejak ini. Giliran Arif, pertanyaan lebih tajam lagi. Arif, apakah benar malam kejadian kamu di rumah Junaedi? Iya, Pak. Kami ngobrol sampai malam. Jam berapa kamu pulang? Sekitar jam 11. Kamu yakin? Yakin. Namun, ketika polisi mengecek keterangan Junaedi, ternyata ada perbedaan. Junaedi mengatakan Arif pulang lebih awal, sekitar jam 9. Ada selisih waktu 2 jam yang belum jelas kemana perginya. Itu membuat Kompol Wijaya semakin curiga. Bayangan gelap semakin jelas. Malam itu, Kompol Wijaya duduk lama di kantor polsek. Berkas-berkas menumpuk di meja, wajahnya muram diterangi cahaya lampu redup. Pesaingnya punya alibi. Musuhnya di luar kota. Tapi anaknya, Arif, gumamnya pelan. Ia sadar, langkah berikutnya harus hati-hati. Menuduh anak sendiri membunuh keluarganya bukan hal sederhana. Namun, fakta-fakta mulai mengarah ke sana. Di luar kantor, langit malam Indramayu gelap, seolah ikut menyimpan rahasia. Dan di dalam gelap itu, bayangan Arif semakin jelas, semakin menakutkan. Suasana rumah besar Haji Sahroni yang kini kosong kian terasa menyesakkan. Bau dupa yang dibakar setiap malam bercampur dengan aroma anyir yang masih tercium samar, seolah dinding rumah belum mau melepaskan ingatan akan tragedi itu. Budi sering duduk di teras rumah, menatap kosong jalanan desa yang ramai oleh lalu lalang warga. Tatapannya kosong, tubuhnya lemah, dan wajahnya pucat. Ia tampak benar-benar kehilangan. Namun berbeda dengan Arif. Sejak hari-hari pertama, ia jarang terlihat di rumah. Orang-orang desa menyebutnya, menghilang, pergi entah kemana, pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Sikap itu membuat kecurigaan terhadap dirinya semakin besar. Pertanyaan yang tak pernah terjawab. Budi mencoba untuk bicara dengan adiknya suatu malam. Mereka duduk di ruang tamu, hanya diterangi lampu redup. Arif, suara Budi bergetar. Kita harus saling dukung. Kita tinggal berdua sekarang. Aku tidak mau kehilangan kamu juga. Arif hanya mendengus pelan, matanya dingin. Kamu tidak mengerti, Mas. Kamu selalu tidak mengerti. Apa maksudmu? Aku juga kehilangan ayah, ibu, adik-adik kita. Aku sakit, Rif. Sama seperti kamu. Arif mendongak, menatap tajam. Tidak sama. Kamu anak kesayangan ayah. Semua orang tahu itu. Kamu selalu dibela, selalu ditinggikan. Sedangkan aku hanya bayangan. Kalau aku salah sedikit, ayah marah. Kalau aku gagal, ayah memukul. Kamu tahu itu, kan? Budi tercekat. Ia tidak bisa membantah, karena memang benar, ayah mereka lebih sering marah pada Arif dibanding dirinya. Tapi itu bukan alasan untuk
Arif memotong kasar, untuk apa? Untuk dendam? Untuk benci? Jangan sok tahu, Mas. Suasana ruangan hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Budi menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kecurigaan yang makin menguat. Kompol Wijaya kembali mendatangi mereka esok harinya. Kali ini, pertanyaan ditujukan lebih tajam kepada Arif. Arif, kami sudah mengecek keterangan Junaedi. Kamu bilang pulang jam 11, tapi menurut Junaedi kamu pulang jam 9. Ada selisih waktu 2 jam. Kemana kamu saat itu? Arif menunduk, lalu tersenyum tipis. Senyum yang justru membuat bulu kuduk merinding. Itu urusan pribadi, Pak. Tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Kalau memang pribadi, sebutkan saja. Kenapa harus disembunyikan? Desak Wijaya. Arif terdiam lama, lalu berkata dingin, karena kalian tidak akan percaya. Jawaban itu membuat suasana ruang interogasi kian tegang. Budi yang ikut mendampingi hanya bisa memegang kepalanya, seolah pusing mendengar setiap kata yang keluar dari mulut adiknya. Rahasia lama yang terkuak. Di sela penyelidikan, seorang tetangga lama akhirnya angkat bicara. Ia mengaku sering mendengar pertengkaran keras antara Haji Sahroni dan Arif sebelum tragedi. Pernah suatu malam, Pak Haji berteriak dari dalam rumah. Katanya Arif anak pembawa sial, cuma bikin malu keluarga. Sampai ada suara barang pecah, dan Arif keluar dengan wajah lebam. Kesaksian itu mencengangkan. Polisi menuliskan dengan hati-hati, karena jika benar, berarti hubungan antara Arif dan ayahnya lebih buruk dari yang diperkirakan. Budi membenarkan hal itu dengan suara lirih. Aku sering mencoba menenangkan mereka, tapi ayah terlalu keras, dan Arif terlalu keras kepala. Kadang aku juga tidak tahan mendengar mereka bertengkar. Budi mulai bimbang. Malam-malam Budi menjadi neraka. Ia tidak bisa tidur, terus dihantui pertanyaan, apakah benar Arif mampu melakukan itu semua? Ingatan demi ingatan kembali menyeruak. Ia ingat bagaimana Arif pernah berkata lirih kepadanya 2 bulan sebelum tragedi. Mas, kalau saja ayah tidak ada, hidup kita pasti lebih baik. Aku tidak akan lagi dibanding-bandingkan denganmu. Budi waktu itu menganggap ucapan itu hanya luapan emosi. Tapi kini, kalimat itu terasa seperti peringatan gelap yang tak dipahami. Ketegangan memuncak. Suatu malam, ketika Budi pulang dari kantor polisi setelah diminta menjadi saksi tambahan, ia mendapati Arif duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya menatap kosong ke arah foto keluarga yang masih tergantung di dinding. Mas, ucap Arif lirih. Kamu percaya sama aku, kan? Kamu percaya kalau aku bukan pelakunya? Budi tercekat. Ia ingin berkata ya, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bayangan kesaksian tetangga, keterangan polisi, dan tatapan dingin Arif membuat lidahnya keluh. Arif menoleh, menatap kakaknya. Lihat, bahkan kamu pun ragu. Kamu sama saja seperti mereka. Ia lalu bangkit, berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Budi yang gemetar di kursinya. Bayangan retakan. Hubungan kedua bersaudara itu kini benar-benar retak. Di luar, warga semakin yakin Arif adalah dalangnya. Di dalam, Budi terjebak di antara cinta terhadap adiknya dan rasa takut yang makin menekan. Kompol Wijaya semakin mendalami kasus ini dengan penuh kehati-hatian. Ia tahu, jika tuduhan ini benar, maka tragedi Haji Sahroni bukan hanya soal pembunuhan, tetapi juga luka batin keluarga yang diwariskan turun-temurun. Hari-hari setelah tragedi itu menjadi semakin berat. Desa Sukamulya masih dipenuhi rasa takut, tetapi di balik itu ada rasa penasaran yang tak pernah padam. Warga terus berbisik, saling menebar dugaan. Nama Arif makin sering disebut, meski belum ada bukti kuat. Budi semakin tertekan. Setiap kali ia berjalan melewati gang desa, mata-mata yang menatapnya penuh iba sekaligus curiga. Ada yang berbisik lirih, kasihan Budi, kakaknya jadi korban keadaan. Ada juga yang berkomentar lebih berani, sudah jelas adiknya yang bunuh. Siapa lagi? Meski hatinya ingin membela Arif, logika Budi mulai goyah. Ada terlalu banyak tanda yang mengarah pada sang adik. Dan ketika Kompol Wijaya mengundangnya ke kantor polisi, Budi tahu, sebuah babak baru penyelidikan akan dimulai. Pertanyaan tentang 2 jam kosong.
Di ruang interogasi yang dingin, Wijaya menatap Budi serius. Saudara Budi, kami menemukan ada celah waktu yang hilang dari alibi Arif. Antara pukul 9 hingga 11 malam. Itu waktu yang sangat penting. Bisa saja saat itulah tragedi terjadi. Budi terdiam, menunduk. Ia tahu Arif pulang agak larut malam, tapi selama ini ia tidak berani mempertanyakannya. Apakah Arif pernah bercerita kemana dia pergi malam itu? Tanya Wijaya. Budi menggeleng pelan. Tidak, Pak. Dia hanya bilang urusan pribadi. Saya pikir itu tidak ada hubungannya. Urusan pribadi bisa saja menjadi kunci, Budi. Kami harus tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Bayangan pertengkaran lama. Malam itu, ketika Budi pulang ke rumah, ia memberanikan diri untuk bertanya. Arif sedang duduk di kursi kayu, merokok sambil menatap kosong keluar jendela. Rif, suara Budi pelan. Aku cuma ingin tahu. Malam itu, sebelum pulang, kamu kemana? Arif mendengus, asap rokok mengepul. Masih soal itu lagi? Kenapa semua orang terus menanyakan hal yang sama? Karena itu penting, desak Budi. Itu bisa membersihkan namamu kalau kamu jujur. Arif menoleh, sorot matanya tajam. Bersihkan namaku? Jadi kamu juga percaya aku pembunuh, Mas? Budi terdiam. Mulutnya ingin berkata tidak, tapi suaranya tercekat. Tatapan Arif semakin dalam, seolah mampu menembus isi hati kakaknya. Aku sudah bilang, itu urusan pribadi. Kalau aku cerita, kamu justru akan lebih benci padaku. Kalimat itu membuat bulu kuduk Budi meremang. Ada rahasia besar yang disembunyikan Arif, sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar masalah pribadi. Penyelidikan yang menemukan jejak baru. Sementara itu, polisi menemukan petunjuk mengejutkan. Dari CCTV salah satu warung di jalan utama desa, terlihat seseorang mirip Arif sedang berbincang dengan pria tak dikenal. Waktu rekaman menunjukkan pukul 9:30 malam. Wijaya menatap layar dengan kening berkerut. Siapa orang ini? Kenapa Arif tidak mengaku? Seorang anggota polisi menambahkan, pria itu dikenal sebagai Wawan. Dia pengusaha sewa mobil dari kota tetangga, yang selama ini jadi saingan bisnis Haji Sahroni. Nama itu sontak membuat semua terdiam. Jika benar Arif bertemu dengan Wawan malam tragedi, maka kasus ini tidak lagi sekadar masalah keluarga. Ini bisa jadi rencana besar yang melibatkan bisnis, dendam, dan pengkhianatan. Budi yang semakin tersiksa. Keesokan harinya, Wijaya mendatangi rumah dan menunjukkan rekaman CCTV itu pada Budi. Wajah Budi pucat, tangannya bergetar. Astagfirullah, itu memang Arif. Kalau begitu, Budi, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kamu masih percaya Arif tidak terlibat? Tanya Wijaya dengan suara tegas. Air mata Budi jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Saya tidak tahu, Pak, saya benar-benar tidak tahu. Dia adik saya. Tapi, kenapa dia harus berbohong? Wijaya menepuk bahu Budi pelan. Kebenaran kadang lebih menyakitkan daripada kebohongan. Tapi pada akhirnya, itu yang akan membebaskanmu. Konfrontasi di malam sepi. Malam itu, Budi memberanikan diri mengonfrontasi Arif. Ia menunjukkan rekaman CCTV di layar ponselnya. Ini kamu, kan? Kamu bertemu dengan Wawan malam itu. Kenapa kamu sembunyikan dariku? Arif terbelalak, lalu wajahnya berubah muram. Ia menepuk meja keras. Jangan ikut campur, Mas. Bagaimana aku bisa diam kalau semua orang menuduhmu? Katakan yang sebenarnya, Arif. Apa hubunganmu dengan Wawan? Arif berdiri, napasnya memburu, suaranya bergetar antara marah dan panik. Aku lakukan itu demi masa depan. Kamu tidak mengerti betapa selama ini aku terpinggirkan. Ayah hanya percaya padamu, bukan padaku. Kalau aku tidak mengambil jalan ini, aku akan selamanya jadi bayanganmu. Jalan ini? Budi menatapnya penuh rasa takut. Maksudmu, kamu sudah bersekongkol dengan Wawan? Arif terdiam. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu berkata lirih, aku tidak membunuh mereka, tapi aku memang bertemu dengannya. Aku ingin buktikan kalau aku bisa berdiri sendiri. Tapi semuanya berantakan. Awal dari sebuah pengakuan.
Perkataan Arif itu membuat darah Budi berdesir. Kalau begitu siapa yang bunuh ayah dan ibu? Jangan bilang Wawan terlibat. Arif tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai dengan mata kosong. Diamnya lebih menyeramkan daripada jawaban apapun. Budi jatuh terduduk di kursi, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kali, ia benar-benar merasakan jurang besar di antara dirinya dan Arif. Adiknya tidak lagi sekadar misteri, ia adalah ancaman. Malam di desa Sukamulya semakin kelam. Sejak ditemukannya rekaman CCTV yang memperlihatkan pertemuan Arif dengan Wawan, kabar itu menyebar seperti api yang menjilat kering. Warga tidak lagi sekadar berbisik pelan, mereka mulai berani menyebut nama Arif sebagai dalang tragedi. Sudah jelas itu ulah Arif. Dia yang sakit hati pada keluarganya, lalu main mata dengan saingan ayahnya. Budi kasihan sekali, punya adik seperti itu. Kabar itu sampai ke telinga Budi. Ia berjalan di jalan desa dengan kepala tertunduk, berusaha tidak mendengar, namun bisikan itu menusuk telinga. Semakin ia mencoba menolak kenyataan, semakin kuat suara-suara itu menggema di dalam kepalanya. Penyelidikan polisi makin mengarah. Di kantor polisi, Kompol Wijaya menatap papan besar yang dipenuhi catatan dan foto-foto. Foto Haji Sahroni, Hajah Maryam, Budi, dan Arif dipasang berdampingan. Garis-garis merah menghubungkan wajah-wajah itu dengan gambar lain, termasuk foto Wawan, pria berperut tambun dengan mata sipit dan senyum licik. Arif punya motif jelas, ujar Wijaya tegas di depan timnya. Rasa benci pada ayahnya, rasa iri pada kakaknya, dan ambisi besar mengambil alih bisnis keluarga. Pertemuannya dengan Wawan memperkuat dugaan bahwa ini bukan kebetulan. Seorang penyidik muda menimpali, tapi, Pak, belum ada bukti langsung yang menunjukkan Arif membunuh. Bisa saja Wawan memanfaatkan Arif hanya untuk menyingkirkan Haji Sahroni. Wijaya menghela napas panjang. Betul. Tapi ingat, Wawan tidak punya akses langsung ke dalam rumah. Seseorang dari dalamlah yang memudahkan. Dan siapa lagi kalau bukan Arif? Budi dihadapkan pada fakta baru. Budi dipanggil lagi ke kantor polisi. Kali ini, Wijaya memperlihatkan sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Sebuah pisau dapur berkarat dengan noda coklat gelap yang ditemukan di gudang rumah tua, tidak jauh dari jalan menuju desa. Kami menduga ini senjata yang digunakan pelaku. Dan di gagangnya, ada sidik jari Arif. Budi terdiam lama. Ia ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Kepalanya pening, matanya panas. Tidak mungkin. Arif tidak mungkin. Wijaya menatapnya lekat. Budi, kamu harus jujur pada dirimu. Adikmu menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan setiap kali dia diam, itu hanya semakin menegaskan keterlibatannya. Air mata Budi jatuh tanpa bisa ditahan. Kalau benar Arif pelakunya, apa yang harus saya lakukan, Pak? Dia satu-satunya keluarga saya yang tersisa. Konfrontasi yang membakar. Malam itu, Budi pulang dengan langkah gontai. Ia mendapati Arif duduk di teras, memandangi langit gelap tanpa bintang. Arif, suara Budi serak. Polisi menemukan pisau. Sidik jarimu ada di sana. Arif menoleh pelan, wajahnya dingin. Dan kamu percaya begitu saja? Aku ingin percaya padamu. Tapi semua bukti mengarah ke kamu. Katakan padaku, Rif, kamu terlibat atau tidak? Arif berdiri, suaranya meninggi. Kalau aku bilang tidak, apakah kamu akan benar-benar percaya? Tidak. Kamu sudah ragu sejak awal. Kamu sama saja seperti orang-orang itu, seperti ayah. Jangan samakan aku dengan ayah, teriak Budi balik, matanya memerah. Aku membelamu. Aku menutup mulutku saat semua orang menuduhmu. Tapi sekarang aku pun mulai takut denganmu. Arif terdiam sejenak, lalu tersenyum miring. Senyum yang lebih menyeramkan daripada amarah. Takut? Akhirnya kamu mengaku juga. Rahasia pertemuan dengan Wawan. Budi terisak, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Kenapa kamu bertemu Wawan malam itu? Apa yang kamu rencanakan? Arif menunduk, lalu berkata lirih. Aku ingin mengambil alih bisnis. Aku lelah jadi pecundang. Wawan menjanjikan banyak hal, modal, koneksi, dan kebebasan dari bayang-bayang ayah.
Aku pikir kalau aku bisa kerja sama dengannya, aku bisa buktikan diriku. Dengan cara berkhianat pada ayah sendiri? Arif mengangkat kepala, suaranya bergetar. Ayah tidak pernah menganggapku anak. Baginya, hanya kamu yang layak jadi penerus. Aku tidak pernah cukup. Tidak pernah, Mas. Kata-kata itu membuat Budi terhenyak. Ia tahu ayahnya keras pada Arif, tapi ia tak pernah menyangka luka di hati adiknya sedalam itu. Bayangan kebenaran yang menyakitkan. Namun, ada yang lebih mengejutkan. Dengan suara rendah, Arif menambahkan, aku memang bertemu Wawan malam itu, tapi aku tidak berniat membunuh. Aku hanya ingin bicara. Aku hanya ingin jalan baru. Tapi apa, Rif? Desak Budi. Arif menatap lurus, matanya berkaca-kaca namun wajahnya tetap dingin. Tapi darah itu akhirnya menodai tanganku juga. Budi membeku. Kata-kata itu menggantung di udara, menusuk jantungnya seperti belati. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tubuhnya tak sanggup. Ia hanya bisa menatap adiknya, antara percaya dan tidak percaya. Puncak ketegangan. Keesokan harinya, polisi mendapati jejak sepatu yang tertinggal di belakang rumah Haji Sahroni. Jejak itu cocok dengan ukuran sepatu Arif. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Kompol Wijaya berkata tegas, kami hampir yakin Arif adalah pelaku. Pertanyaannya hanya satu, apakah ia melakukannya sendirian, atau bersama Wawan? Sementara itu, Budi terduduk di pojok kamar, menangis dalam diam. Baginya, dunia sudah runtuh. Orang tuanya tewas, dan adiknya, darah dagingnya sendiri, mungkin adalah pembunuhnya. Hujan deras mengguyur desa Sukamulya malam itu. Langit hitam bergemuruh, seolah alam ikut menjerit atas apa yang akan terbongkar. Lampu-lampu rumah berkelip diterpa angin kencang, dan di tengah suara gemuruh itu, Budi duduk di ruang tamu rumah peninggalan keluarganya. Matanya bengkak, tangannya gemetar memegang foto keluarga yang kini terasa seperti duri di dadanya. Di luar, suara langkah berat terdengar. Arif masuk, tubuhnya basah kuyup, rambutnya meneteskan air. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Budi menoleh, hatinya berdegup kencang. Malam itu, ia tahu, jawaban yang selama ini ditakutinya akan keluar. Konfrontasi yang tak terhindarkan. Rif, suara Budi serak. Aku tidak bisa lagi menutupi ini. Semua bukti mengarah padamu. Sidik jarimu di pisau, jejak sepatumu di belakang rumah, rekaman CCTV dengan Wawan. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu membunuh ayah dan ibu? Arif berdiri di depan jendela, memandang hujan deras di luar. Lama ia terdiam, sebelum akhirnya suaranya terdengar lirih namun tajam. Ayah tidak pernah menganggapku ada, Mas. Setiap hari aku hanya dihina, dicaci, dibanding-bandingkan denganmu. Aku hidup di bawah bayang-bayangmu. Dan malam itu, aku merasa waktuku telah tiba. Budi menelan ludah, tubuhnya bergetar. Kamu benar-benar melakukannya? Arif menoleh, matanya memerah namun bibirnya melengkung tipis. Aku tidak sendirian. Wawan membantuku. Dia memberi ide, memberi keberanian, bahkan menjanjikan tahta di bisnis sewa mobil. Tapi tangan yang menoreh luka di tubuh ayah, tangan itu tanganku sendiri. Pengakuan yang menghancurkan. Budi terperangah. Air matanya jatuh, mulutnya terbuka tanpa suara. Astagfirullah, Rif, bagaimana bisa kamu tega? Mereka orang tua kita, darah dagingmu sendiri. Arif maju selangkah, nadanya meninggi. Karena mereka sudah lama membunuhku, Mas. Mereka membunuhku perlahan, setiap hari. Dengan kata-kata, dengan hinaan, dengan tatapan kecewa. Aku hidup tapi mati di mata mereka. Aku hanya butuh satu kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar bayanganmu. Dengan membunuh? Budi berteriak, suaranya pecah. Kamu pikir itu membuatmu besar? Tidak, Rif. Itu hanya menjadikanmu monster. Arif terdiam sejenak, lalu menunduk. Mungkin aku memang monster. Tapi setidaknya, monster yang akhirnya dilihat. Keterlibatan Wawan. Budi mencoba mengendalikan emosinya, meski dadanya sesak. Jadi Wawan, dia dalang sebenarnya? Arif menggeleng pelan. Bukan dalang.
dia hanya batu loncatan. Dia ingin menyingkirkan ayah, aku ingin bebas dari bayangan keluarga. Kepentingan kami sama, jadi kami bekerja sama. Tapi yang menusukkan pisau itu, bukan dia. Itu aku. Budi menatap adiknya dengan tatapan hancur. Kamu menjual keluargamu sendiri demi ambisi, Rif. Arif melangkah mendekat, menatap Budi tajam. Kamu tidak mengerti. Kamu selalu di pihak ayah. Kamu selalu berada di tempat teratas. Aku hanya ingin sekali saja merasakan jadi yang utama. Dan malam itu, aku berhasil. Polisi menyergap. Tiba-tiba, suara pintu digedor keras. Polisi, buka pintu. Arif terkejut, wajahnya berubah panik. Budi menoleh ke arah pintu, hatinya berdegup kencang. Kompol Wijaya dan beberapa anggota polisi menerobos masuk, senjata diarahkan pada Arif. Arif Sahroni, kamu ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap keluargamu, teriak Wijaya lantang. Arif terdiam, wajahnya tegang. Budi hanya bisa menatapnya, tubuhnya lemas. Polisi mendekat, memborgol tangan Arif yang masih dingin. Namun sebelum dibawa pergi, Arif menatap Budi sekali lagi. Tatapan itu bukan sekadar marah atau dendam, melainkan campuran luka, iri, dan rasa puas yang menyeramkan. Lihatlah, Mas, bisiknya lirih. Akhirnya aku jadi pusat perhatian. Semua mata tertuju padaku. Budi yang tersisa. Setelah Arif dibawa, Budi terduduk di lantai. Tangisnya pecah, menggema di ruangan yang kosong. Hatinya hancur, antara marah pada adiknya, sedih atas keluarganya, dan bersalah karena tidak pernah benar-benar memahami luka yang dialami Arif. Kompol Wijaya menepuk bahunya. Aku tahu ini berat, Budi. Tapi kebenaran harus diungkap, meski menyakitkan. Budi mengangguk pelan, air matanya terus jatuh. Tapi kenapa harus adikku sendiri? Akhir dari rahasia. Malam itu, Desa Sukamulya sekali lagi diguncang kabar besar. Arif, anak Haji Sahroni, ditangkap sebagai tersangka utama pembunuhan keluarganya sendiri. Warga terkejut, sebagian tak percaya, sebagian lagi menganggap itu sudah jelas sejak awal. Namun bagi Budi, kabar itu bukan sekadar berita. Itu adalah akhir dari sebuah keluarga. Retakan yang selama ini ia coba sembuhkan, ternyata berakhir dengan darah. Hari itu, langit Indramayu mendung. Seolah seluruh jagat raya tahu bahwa akan ada sejarah kelam yang dipertontonkan di ruang pengadilan negeri. Sejak pagi, warga berbondong-bondong datang. Mereka ingin menyaksikan langsung sidang perdana kasus pembunuhan keluarga Haji Sahroni, tragedi yang telah membuat Desa Sukamulya tak pernah lagi sama. Budi duduk di kursi pengunjung, wajahnya pucat, matanya cekung. Semalam ia tak tidur, pikirannya terus dihantui bayangan Arif. Ingatan tentang malam penuh darah itu menusuk dadanya, dan kini ia harus kembali menatap adiknya di kursi terdakwa. Arif masuk dengan tangan terborgol, dikawal ketat dua polisi. Wajahnya tenang, bahkan terlihat sedikit congkak. Budi menggertakkan gigi, hatinya berperang antara ingin berteriak marah atau menangis tak berdaya. Pembukaan sidang. Hakim Ketua, seorang pria berusia separuh baya bernama Hakim Santoso, mengetuk palu 3 kali. Sidang perkara nomor 27, atas nama terdakwa Arif bin Sahroni, resmi dibuka. Ruang pengadilan sunyi. Semua mata tertuju pada Arif yang duduk di kursi terdakwa. Di sebelahnya, pengacara muda dengan wajah penuh percaya diri menyiapkan berkas. Sementara di sisi berlawanan, Jaksa Rini, seorang perempuan berkarakter tegas, berdiri dengan wajah tanpa kompromi. Jaksa, silakan bacakan dakwaan, ujar hakim. Jaksa Rini berdiri tegak, suaranya lantang. Bahwa terdakwa Arif, dengan sengaja dan penuh kesadaran, telah merencanakan dan melaksanakan pembunuhan terhadap ayahnya, Haji Sahroni, serta anggota keluarga lain yang berada di lokasi. Bahwa tindakan tersebut dilakukan bersama-sama dengan seorang bernama Wawan, yang kini masih dalam pengejaran. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut demi ambisi menguasai bisnis keluarga. Oleh karena itu, kami menuntut terdakwa dengan pasal pembunuhan berencana, yang ancamannya adalah hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Ruang sidang bergemuruh.
Bisik-bisik terdengar di antara warga. Sebagian kaget, sebagian lagi merasa dakwaan itu sudah sangat pantas. Arif membela diri. Hakim memberi kesempatan pada Arif untuk menanggapi dakwaan. Arif berdiri, menatap hakim dengan senyum tipis. "Yang mulia, saya tidak sepenuhnya bersalah. Ayah saya, beliau bukan orang suci seperti yang kalian pikirkan. Selama bertahun-tahun saya hidup dalam tekanan, hinaan, dan rasa tidak dianggap. Saya hanya manusia biasa yang akhirnya meledak. Apakah itu salah saya sepenuhnya? Atau salah keluarga yang membunuh harga diri saya sejak kecil?" Beberapa orang di ruang sidang terdiam, sebagian mulai berbisik lagi. Kata-kata Arif menyayat, tapi juga menusuk hati Budi. Ia menggenggam lututnya kuat-kuat, menahan emosi. Jaksa Rini menatap tajam. "Alasan itu tidak membenarkan tindakan Anda, terdakwa. Apapun perlakuan orang tua Anda, membunuh bukanlah jalan keluar. Anda merencanakan ini dengan dingin, bahkan bekerja sama dengan pesaing bisnis keluarga. Itu bukan luapan emosi sesaat, melainkan niat jahat yang sudah matang." Arif menoleh ke arah jaksa, wajahnya menegang. Niat jahat? Atau keputusasaan yang tak lagi punya jalan keluar? Kesaksian Budi. Hakim memanggil saksi pertama, Budi. Dengan langkah berat, Budi maju ke depan. Suara lirihnya terdengar di seluruh ruangan. Saya adalah kakak dari terdakwa. Malam itu saya juga berada di rumah. Saya melihat langsung bagaimana keluarga saya berlumuran darah. Dan setelah penyelidikan, semua bukti mengarah pada adik saya sendiri. Budi berhenti sejenak, suaranya bergetar. "Arif, aku kakakmu. Aku menyayangimu. Tapi bagaimana aku bisa membelamu, jika kamu sendiri yang mengakuinya? Apa aku harus menutup mata? Aku kehilangan ayah, ibu, bahkan kehangatan keluarga, semua karena ambisimu." Ruang sidang kembali riuh. Beberapa orang menitikkan air mata mendengar kesaksian itu. Arif hanya menunduk, namun tatapannya menusuk Budi dalam diam. Pertarungan hukum. Sidang berlangsung sengit. Jaksa menghadirkan saksi-saksi lain, termasuk tetangga yang mendengar teriakan malam itu, serta polisi yang menemukan bukti sidik jari Arif di pisau. Semua menguatkan dakwaan. Pengacara Arif berusaha membela. Ia menekankan bahwa Arif adalah korban tekanan psikis keluarga, dan bahwa ada kemungkinan Wawanlah otak sebenarnya. Namun argumen itu terasa lemah dibanding bukti yang menumpuk. Budi yang duduk kembali hanya bisa menggenggam kepalanya. Setiap kata dari pengacara membuat hatinya panas. "Tidak, Rif," batinnya. "Jangan cari alasan lagi. Akuilah semua, hadapilah." Arif meledak. Ketika sidang hampir ditutup, hakim memberi kesempatan terakhir pada terdakwa. Arif berdiri dengan tiba-tiba, suaranya lantang, wajahnya merah padam. "Kalian semua tidak mengerti. Aku bukan monster. Aku hanya anak yang diabaikan, ditindas, dijadikan bayangan sepanjang hidup. Kalau ayah memberiku kesempatan, kalau Mas Budi berhenti jadi anak emas, mungkin semua tidak akan terjadi." Ia menoleh ke arah Budi, matanya berkilat penuh luka dan kebencian. "Mas, semua ini salahmu juga. Kamu yang membuatku tak terlihat. Kamu yang membuatku terpojok. Jadi jangan salahkan aku jika akhirnya aku memilih jalan ini." Budi terpaku, matanya berkaca-kaca. Ia ingin membalas, tapi suaranya tercekat. Hakim mengetuk palu keras-keras. "Cukup." Persidangan ditunda hingga pekan depan untuk pembacaan tuntutan. Sidang ditutup. Akhir sidang. Arif dibawa keluar dengan borgol, masih berteriak lantang. "Aku bukan satu-satunya bersalah. Kalian semua ikut membunuhku. Ingat itu." Budi terjatuh kembali ke kursinya, tubuhnya gemetar. Jaksa Rini menghampirinya, menepuk bahunya pelan. "Saya tahu ini berat. Tapi kebenaran harus berdiri di atas segalanya." Air mata Budi mengalir tanpa bisa dibendung. Dalam hatinya, ia sadar, persidangan ini bukan hanya soal hukum. Ini adalah pertarungan batin, antara cinta kakak pada adik, dan luka yang sudah terlalu dalam untuk sembuh. Hari persidangan terakhir akhirnya tiba. Matahari bersinar redup, tertutup awan kelabu, seolah ikut menahan napas menunggu keputusan akhir. Pengadilan Negeri Indramayu kembali dipenuhi warga.
Semua ingin tahu bagaimana akhir kisah kelam keluarga Sahroni. Apakah Arif akan menerima ganjaran setimpal, ataukah ada keajaiban yang mampu mengubah nasibnya? Budi datang dengan langkah berat. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya kusut, matanya cekung. Ia nyaris tak punya tenaga, tapi hatinya memaksa untuk hadir. Dalam benaknya, ada dua perasaan yang bertabrakan, keinginan agar Arif dihukum setimpal, dan doa lirih agar adiknya mendapat kesempatan untuk berubah. Pembacaan tuntutan. Hakim Santoso mengetuk palu, membuka sidang. Jaksa Rini berdiri, membuka map tebal yang berisi berkas tuntutan. Suaranya lantang, tak memberi ruang bagi keraguan. Bahwa berdasarkan bukti, saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri, kami menyatakan bahwa terdakwa Arif bin Sahroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kami menuntut terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Ruangan mendadak riuh. Beberapa warga bersorak kecil, sebagian lain hanya menghela napas panjang. Budi menutup mata, dadanya sesak. Penjara seumur hidup, hukuman yang membuat Arif terkunci dalam kesepian panjang, jauh dari dunia, jauh dari keluarga. Arif menanggapi. Hakim memberi kesempatan pada Arif untuk menanggapi tuntutan. Ia berdiri, tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya, namun matanya tetap menyala dengan campuran dendam dan luka. Seumur hidup di penjara, mungkin itu lebih baik daripada seumur hidup diabaikan, katanya dingin. Ia menoleh ke arah Budi, menatap tajam. Mas, kamu bisa tidur tenang sekarang. Kamu tetap anak emas, kebanggaan keluarga, sementara aku akan membusuk di balik jeruji. Tapi ingat, luka ini bukan hanya milikku. Kamu juga bagian darinya. Budi menunduk, air matanya jatuh. Ia tak sanggup membalas kata-kata itu. Momen emosional. Sebelum hakim mengetuk palu untuk putusan, Budi tiba-tiba berdiri. Suaranya bergetar, namun penuh keberanian. Yang mulia, izinkan saya bicara, bukan sebagai saksi, tapi sebagai kakak. Hakim mengangguk, memberi izin. Seluruh ruang pengadilan hening. Budi menoleh ke arah Arif. Rif, aku tidak bisa memaafkan perbuatanmu. Aku tidak bisa melupakan bagaimana ayah dan ibu meregang nyawa di tanganmu. Tapi, aku juga tidak bisa membuangmu begitu saja. Kamu tetap adikku. Kamu tetap darah dagingku. Suaranya pecah. Aku hanya berharap, di balik jeruji nanti, kamu mau merenungi semuanya. Bukan untukku, bukan untuk ayah atau ibu, tapi untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan kebencian ini terus membunuhmu, Rif. Arif terdiam. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, wajahnya melembut, matanya berkaca-kaca. Namun bibirnya tetap terkunci, seolah ada dinding tebal yang menahan kata-kata. Putusan hakim. Hakim Santoso akhirnya berdiri, mengetuk palu dengan tegas. Mengadili. Menyatakan terdakwa Arif bin Sahroni terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Palu diketuk 3 kali. Suara itu bergema, menusuk hati semua orang di ruangan. Arif menutup mata, menarik napas panjang. Saat polisi menggiringnya keluar, ia menoleh sebentar ke arah Budi. Bibirnya bergerak pelan, tanpa suara, seakan berucap, maaf. Budi terpaku, air matanya jatuh deras. Ia tidak tahu apakah kata itu nyata atau hanya hayalannya sendiri. Setelah sidang, beberapa minggu kemudian, Desa Sukamulya mulai kembali ke rutinitas. Namun luka keluarga Sahroni masih membekas di setiap sudut. Rumah megah yang dulu penuh canda kini sepi, hanya menyisakan kenangan pahit. Budi sering duduk di teras rumah, menatap halaman kosong. Ia mencoba mengurus bisnis sewa mobil, tapi tanpa ayah, tanpa ibu, dan tanpa Arif, segalanya terasa hampa. Suatu malam, ia menulis surat. Surat itu tidak pernah ia kirimkan, tapi ditaruhnya di laci meja kerja. Rif, aku masih kakakmu. Meski jalan kita kini terpisah jauh, aku akan tetap mendoakanmu. Semoga suatu hari nanti, kau menemukan damai, meski dari balik jeruji besi. Arif di balik jeruji. Di penjara, Arif menjalani hari-hari dengan wajah tanpa ekspresi. Ia menolak bicara dengan narapidana lain, lebih sering termenung sendirian.
Namun setiap malam, ia selalu memandangi langit dari celah jeruji kecil di atas kepalanya. Di sana, ia teringat Budi. Kata-kata kakaknya terngiang di telinga, "Jangan biarkan kebencian ini terus membunuhmu, Rif." Dan untuk pertama kalinya, Arif menangis dalam kesunyian. Tangisan itu bukan hanya karena penyesalan, tapi juga karena ia sadar, di balik semua kebencian, masih ada seseorang yang tetap menganggapnya adik. Akhir cerita. Kisah keluarga Sahroni berakhir bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan kehilangan dan luka yang takkan pernah sembuh sepenuhnya. Namun di balik tragedi itu, ada satu pelajaran: cinta keluarga, meski sering tertutup oleh iri dan ambisi, selalu ada di dasar hati, menunggu untuk diakui. Budi terus hidup dengan beban, berusaha membangun kembali sisa-sisa yang hancur. Arif menjalani hukumannya, mungkin dengan kesempatan kecil untuk menemukan kedamaian. Dan Desa Sukamulya akan selalu mengingat tragedi itu, bukan sekadar sebagai gosip, melainkan sebagai kisah tentang bagaimana cinta bisa berubah menjadi bencana, ketika hati dibiarkan dikendalikan oleh iri dan dendam.